Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Dumateng para jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin ingkang senantiasa dipun rahmati Allah, monggo kita sesarengan senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita dumateng ngersani Allah Ta'ala. Dene menapa wekdal menika kula ugi panjenengan taksih dipun paringi kalian Allah arupi nikmat kesehatan sekaligus kesempatan dan tidak kalah pentingnya menika sebuah nikmat iman kalian nikmat Islam. Maka dengan nikmat tersebut di atas panjenengan saged ngrawuhi seruan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala ingin menika melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan salat Jumat di masjid Allah. Kita tinggalkan urusan dunia sementara untuk datang ke masjid Allah, untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan ibadah salat Jumat, Allah memerintahkan kula ugi panjenengan untuk berterbangan kembali di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingat dalam rangka mencari karunia Allah, rezeki Allah, kita harus senantiasa dzikron katsira, ingat yang banyak kepada Allah agar kita tidak terpedaya atau terpeleset oleh tipu daya setan sehingga kita mencari karunia Allah dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dzikron katsira, ingat yang sebanyak-banyaknya kepada Allah dalam rangka mencari karunia Allah agar kula ugi panjenengan la'allakum tuflihun, agar kula ugi panjenengan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Perjamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini saya akan mengajak pertama pada diri saya sendiri, dan yang kedua pada panjenengan sedang ingkang rawuh di masjid Allah ini, karena nuwun sewu sebentar lagi kita ada peristiwa besar di negeri yang kita cintai ini, karena Allah memberikan rahmat yang luar biasa, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, akhirnya bangsa yang dijajah hampir 350 tahun oleh Belanda ini, Allah memberikan rahmat, yaitu kemerdekaannya. Tapi sayang, seribu sayang,
anak bangsa, terutama kita yang sebagian besar adalah umat Islam, nanti banyak kejadian-kejadian, baik itu di sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai di masyarakat desa, yaitu ada peringatan 17 Agustus. Tapi sayang di sana, sekarang ini sedang digalakkan doa lintas agama. Ini yang berbahaya. Kalau panjenengannya Islam beda tampil, silakan orang Islam doa. Tapi kalau di situ ada bermacam-macam agama disuruh untuk memimpin agama masing-masing, inilah yang harus kita jauhi. Karena ada suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadikan agama kita ini permainan dan senda gurau. Kemarin ada juga di negeri yang kita cintai ini, ada seorang anak bangsa yang mengaku juga seorang Muslim. Dia mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalah pandai dengan siapa? Dengan presiden yang ke-7. Kalah pandai. Ini menjadikan agama dan rasulnya, ayat-ayat Allah adalah permainan dan senda gurau. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat di Al-Quran, adalah seorang Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hampir semua keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak, setelah itu ada Ismail, anak-anaknya, cucunya menjadi rasul. Ini disamakan. Jangan sekali ini pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, akhirnya tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah, karena rasul yang melakukan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah ditegur oleh Allah karena Rasulullah didatangi oleh seorang anaknya, yaitu seorang munafikin. Tapi anaknya orang munafikin ada seorang anak yang soleh, mengerti agama, kemana-mana dia pun juga ikut bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika bapaknya si anak soleh ini meninggal. Namanya siapa? Yaitu Rasulullah didatangi seorang anak yang sangat soleh, dan Rasulullah tahu memang itu anak baik. Dia memintakan agar bapaknya didoakan sekaligus disolatkan. Maka turunlah ayat ini, asbabun nuzul. Siapa itu? Adalah anaknya itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini datang kepada Nabi Muhammad bahwa bapaknya telah meninggal, agar Rasulullah mau menyolatkan dan mendoakan. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW karena bapaknya adalah seorang munafik. Beliau ini bapaknya Abdullah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang yang ikut berjuang, ikut perang, yaitu dinamakan perang Tabuk. Setelah perang Tabuk selesai, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini guyon, istilahnya katanya guyon. Memang nanti jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka akan berkata, saya ini hanya permainan dan senda gurau, sebab kita setelah perang Tabuk yang sangat seru, kita jenuh. Supaya tidak jenuh, tidak capek, digawe guyonan. Karena mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang yang paling rakus, paling serakah adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini, yaitu di surat At-Taubah, yaitu ayat yang ke surat ke-9, ayat yang ke-65 dan ke-66, yang bunyinya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, mengapa Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu jadikan permainan, kamu jadikan olok-olok? Maka di situ Allah mengatakan, la ta'tadiru. Si Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya sebagai bahan olok-olokan. Bayangkan seorang Rasul jadikan seorang yang sangat rakus. Tapi apabila kamu tanyakan, mereka mengatakan saya permainannya senda gurau saja, tidak serius. Maka orang yang demikian la ta'tadiru, tidak ada undur, tidak ada maaf.
Berarti sama dengan murtadin, sudah dihukumi murtad sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Karena sungguh kamu telah kufur kepada Allah setelah keimanan mereka. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul seorang munafikin. Makanya setelah anaknya datang kepada Rasulullah minta disolatkan, tidak didoakan. Akhirnya turunlah ayat di surat At-Taubah juga, yaitu ayat yang ke-80 dan ayat yang ke-83. Di situ Allah mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istaghfir lahum, aula tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya, jika Muhammad kamu mohonkan ampunkan lahum untuk mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, atau tidak kamu mohonkan ampun kepada mereka, atau kamu mohonkan ampun in tastaghfir lahum, jika kamu mohonkan ampun kepada mereka sab'ina marrah, sampai kamu ulang 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Mengapa? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli, disebabkan mereka itu adalah kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Nah, kebanyakan memang diturunkan surat At-Taubah ini adalah ayat-ayat yang berisikan pemurnian. Allah di situ setelah terjadinya perang Tabuk menampakkan siapa yang benar-benar orang munafik, yaitu orang-orang yang menjadi musuh Islam, musuh dalam, yaitu duri dalam daging, yang campur baur dengan kita. Itu orang munafik banyak di sekitar kita, dan sebenarnya itu adalah benci terhadap Islam. Dan siapa yang benar-benar orang-orang yang mempersekutukan Allah, ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang demikian itu apabila kita menjumpai di masyarakat, maka pun juga kita tidak boleh mensolati, wala tusolli ala akatin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sholatkan kepada salah seorang di antara mereka yang apabila mereka kita jumpai mata, yaitu mati abadan selamanya. Apabila kita menjumpai di masyarakat orang yang demikian, selamanya kita menjumpai orang-orang yang munafik ini adalah, maka kita jangan mensolatkan. Wala takum ala qabri, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Untuk apa? Mendoakannya. Makanya para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita apabila setelah selesai kewajiban yang terakhir mengantarkan sampai ke tiang lahat, ke pemakaman, setelah dikurung, maka kewajiban kita mendoakan. Ya, kita doakan. Kalau memang itu ada saudara-saudara yang seiman. Tapi kalau memang munafikun, jangan disolati dan jangan kamu doakan. Mengapa? Karena mereka itu adalah ingkar kufur kepada Allah dan Rasulnya, wa matu, dan mereka mati, wahum fasikun, mereka dalam kondisi fasik, yaitu banyak melampaui batas. Berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inikah Rasul diingatkan ketika terjadi juga orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Orang ini adalah pamannya Nabi Muhammad sendiri. Kalau diuangkan, nilainya perjuangan mereka untuk Islam triliunan. Tapi ketika beliau mau wafat, mau meninggal dalam kondisi sakaratul maut, Rasulullah untuk mengajak kepada mereka untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dia tidak mau, karena dipelototi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Akhirnya beliau si Abu Talib ini mengatakan, wahai
keponakan saya, teruskan kamu berjuang untuk Islam, tapi saya tetap mengikuti agama nenek moyang. Hal ini tidak boleh diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ke-113, yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Tidaklah patut bagi seorang nabi, itu Nabi Muhammad, diingatkan oleh Allah. Tapi kita kan, kalau kita tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, atau kita tidak pernah ngaji, kita tidak tahu. Akhirnya ikut doa. Nanti 17 Agustus orang Kristen baca doa, panjangan ikut doa, nggak boleh, jangan nyampe, dan itu diharamkan. Kita harus pulang apabila ada nanti doa bersama. Yang memimpin Islam dulu biasanya, baru kedua, ketiga, keempat, lima. Yang Islam selalu doa, pulang saja dimanapun kita berada, jangan sampai mengikuti. Itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Maka di sini Allah mengatakan tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, termasuk pulau panjangkan beriman dan harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh teladan yang baik yang harus kita ikuti bagi siapa saja di antara kula ugi panjang yang senantiasa menginginkan kebahagiaan kampung akhirat. Maka selalu harus ingat kepada Allah yang banyak. Pasti panjenengan termasuk diri saya ingin selamat dunia dan akhirat, harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul adalah sebagai figur uswatun hasanah, teladan yang baik. Berikutnya, untuk apa? Yaitu orang-orang beriman ya ayyastaghfiru, memohonkan ampun. Untuk siapa? Lil musyrikina, orang-orang yang musyrik. Walaupun mereka sudah berjuang menegakkan bangsa, karena sedikit sekali di antara mereka, hampir 99% yang berkorban menyerahkan darahnya untuk kebangsaan, untuk negara yang besar ini, hampir 99% orang Islam. Tapi mengapa dicampur adukkan? Kita yang banyak ikut-ikut doa sama mereka, salamnya pun juga ikut, hum santi-santi, nama budaya, dan nggak usah orang Islam ucapkan, tapi itu jangan dengan kufur kepada Allah. Jangan ikut campur. Siapa yang hadir di sini menjadi RT RW, cukuplah assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah ikut-ikut yang lain. Walaupun itu memang diajarkan, diharuskan. Hampir semua orang Islam, kepala-kepala SD negeri, SMP negeri yang Islam ikut terbawa mengucapkan demikian. Itu kesalahan fatal. Sebenarnya nggak usah diikut, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa. Tapi mengapa ikut campur santi-santi, nama budaya dan lain sebagainya? Nggak boleh, ini diharamkan. Maka di sini walaupun mereka itu adalah uli qurba, walaupun yang kamu doakan itu adalah kerabat kamu sendiri. Nabi Muhammad pamannya sendiri ketika dalam kondisi mau sakaratul maut, mau dibimbing Rasulullah, karena tidak mau, guys, Muhammad kamu tetap saja biarkan Islam, saya ikut agama nenek moyang, yaitu orang kafir Quraisy. Maka di sini karena sudah jelas bahwa Abu Thalib itu adalah orang yang musyrik karena tidak menuhankan Allah. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu Islam campur dengan kita, itu lebih berbahaya. Dan kita sudah dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu adalah lahum annahum, bagi mereka
adalah ashabul jahim, yaitu neraka jahim. Ditegur oleh Allah karena memang seorang nabi kita nggak ditegur. Kalau siapa yang menegur? Ya kita ini yang menegur, mengingatkan pada pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, baik tingkat RT, RW sampai tingkat tinggi. Masih banyak orang Islam mengucapkan dicampur adukan antara assalamualaikum, yaitu salam campur lintas agama. 6 salam diucapkan semua. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal yang harus kita jauhi supaya kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perjamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, maka di dalam khutbah yang kedua ini saya sampaikan satu ayat lagi berkenaan dengan Allah menegur kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu di Al-Quran surat 9 ayat 114 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana la annahu aduwwun lillah tabarra'u minhu inna Ibrahima la'awwahun halim, yang artinya dan juga tidak patut bagi Nabi Ibrahim alaihissalam itu untuk mendoakan kepada siapa? Li abihi, memohonkan ampun kepada bapaknya, karena memang Nabi Ibrahim pernah ikrar kepada bapaknya, tidak lain hanyalah suatu janji yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam atas ikrarnya kepada bapaknya, itu hanya ikrar sebagai janji, menenangkan hati. Setelah tahu walamma tabayyana lahu, maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam itu tahu bahwa bapaknya itu adalah annahu aduwwun lillah, bapaknya itu adalah musuh Allah, musuh lillah, untuk Allah, maka di situ Nabi Ibrahim terlepas, tidak mau mendoakan, terlepas dari apa yang pernah disampaikan. Karena Nabi Ibrahim ini adalah inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang sangat lembut dan santun sekali. Tapi mengapa di Indonesia Nabi Ibrahim dikalahkan dengan presiden yang ke-7, kalah jauh katanya, masih luar biasa, yaitu presiden ke-7 dari ini adalah pelecehan, orang ini harus ditangkap. Dan alhamdulillah semua organisasi Islam yang ada di negeri berusaha, yaitu untuk menangkap orang ini dan harus diproses namanya. Ini pelecehan terhadap agama Allah. Banyak sekarang orang Islam ngaku Islam, memakai simbol-simbol yang di luar agama, itu suatu kefatalan. Ini terjadi memang di akhir zaman ini, banyak orang menjadikan agamanya permainan. Orang yang sudah menjadikan agamanya permainan dan senda gurau ini, maka la ta'tadziru, tidak ada maaf selamanya, karena mereka telah kufur, ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah ingkar sesudah keimanan kamu. Walaupun mereka beriman, tapi mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, maka akhirnya jadi perbuatan yang sangat fatal. Mudah-mudahan kita hadapi nanti 17 Agustus, kita sebagai seorang muslim ikut juga memeriahkan, tapi jangan sampai ikut arus, ikut doa, terlibat di dalamnya. Baik siapa saja yang tiba dalam RT, jangan sampai kalau kita jadi RT disuruh oleh Pak Lurah atau Pak RW ikut mendoakan, ikut keluar saja. Yang mengaku Islam keluar dari tempat itu, setelah selesai baru panjenengan kembali. Umpamanya ada sediakan makan-makan, baru setelah itu panjenengan kembali. Setelah ada doa dari selain agama Allah, maka panjenengan harus keluar dari wilayah itu, keluar, tidak terlibat dalam urusan yang demikian. Mudah-mudahan akan membawa dampak yang positif bagi kita semua sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan kula ugi panjenengan nanti senantiasa diakhirkan oleh Allah hidup kita
dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan segala aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari awal kita mengerjakan perintah Allah sampai kita nanti diakhirkan hidup kita di dunia, semua dicatat oleh Allah dalam keadaan yaitu amal soleh, amal baik, dan kita semuanya anak cucu kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wa la dzikrullahi akbar.